Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Putra Pratama. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mode enkripsi Caesar Cipher sederhana pada mata kuliah kriptografi. Jadi, Caesar Cipher itu apa sih? Caesar Cipher itu adalah mode enkripsi sederhana yang hanya merubah posisi hurufnya, menggeser posisi huruf asli. Jadi misalnya A digeser 3 maju, misalnya A, B, C, D. Jadi A itu adalah D, di apa namanya, ditaruh di enkripsi menjadi huruf D, seperti itu kira-kira. Nah, kita sekarang masuk ke kode sederhana yang telah saya buat. Pertama itu ada flowchartnya, flowchart diagramnya. Di sini ada bentuk oval untuk memulai start, kemudian ada bentuk persegi panjang untuk menampilkan menu pilihan, untuk menampilkan menu pilihan enkripsi, deskripsi, brute force yang inisialnya E, D, dan BF. Kemudian saya ada jajar genjang untuk inputnya memasukkan pilihan E, D, dan BF, yaitu ada E itu untuk enkripsi, D itu untuk deskripsi, dan BF untuk brute force. Kemudian ada decision di sini, apakah pilihannya C, apakah pilihannya enkripsi. Jika iya, maka dia akan menampilkan menampilkan input untuk memasukkan plain text asli dan kuncinya dari 0 sampai 25 untuk enkripsi. Kemudian prosesnya program menggeser huruf sesuai kunci. Misalnya kuncinya 3, hurufnya digeser 3 maju, misalnya seperti itu. Kemudian menampilkan hasil, kemudian inputnya itu menggunakan jajar genjang dan pokoknya output input itu jajar genjang untuk outputnya itu untuk menampilkan hasil teks yang sudah transkripsi. Kemudian selesai. Dan jika pilihannya bukan C, tidak, maka apakah pilihannya D? Jika iya, inputkan ciphertext, dan kunci 0 sampai 25. Ciphertext itu apa? Ciphertext itu adalah hasil yang sudah di enkripsi dari plain text awal ini. Kita masukkan ciphertextnya yang sudah dienkripsi, teks yang sudah terenkripsi. Kemudian masukkan kuncinya misalnya 3. Kemudian kemudian program menggeser huruf ke arah berlawanan sesuai kunci. Jadi misalnya tadi kuncinya 3 itu maju di enkripsinya, di sini kita mundur tiganya. Jadi mengembalikan lagi ke posisi awal hurufnya. Kemudian di sini outputnya itu menampilkan hasil teks yang sudah terdeskripsi menggunakan jajar genjang. Jika pilihannya bukan D, apakah pilihannya BF atau brute force? Jika iya, masukkan teks transkripsi ciphertext. Masukkan teks transkripsi yaitu ciphertextnya tadi yang udah ada di enkripsi ini. Kemudian program akan melakukan brute force mencoba semua kunci, kemudian menampilkan input hasil semua percobaan brute force dengan kunci dari 0 sampai 25. Kemudian jika tidak dari ketiga ini, bukan enkripsi, dekripsi, dan brute force, maka akan menampilkan tampilan pilihan tidak ada. Ini adalah error handling yang ada di kode programnya untuk menampilkan proses pilihan tidak ada. Kemudian program selesainya dengan bentuk oval. Kenapa kuncinya 025? Karena karena angkanya itu dari angka 0. Kan alfabet ada 26, tapi di sini A itu adalah 0, jadi Z itu adalah 25, jadi nggak dari satu. Misalnya A itu nggak dari satu, tapi dari 0, baru ke 2 sampai 25, seperti itu. Kemudian ini ada kode programnya, itu ada dengan mengimport ASCII uppercase dan lowercase. ASCII uppercase ini untuk huruf besar, dan ASCII lowercase ini untuk huruf kecilnya. Kemudian ini di sini ada mode enkripsinya. Jika jika apa namanya jika jika huruf adalah huruf jika H adalah huruf besar, maka menggunakan ASCII yang uppercase. Kemudian ditambah kunci, misal kuncinya 3 dan modulus 26. Kenapa modulus 26? Karena agar kodenya itu berputar kembali jadi ke 0 lagi. Jadi Jadi misalnya jika uppercase-nya ini ditambah kuncinya lebih dari 26, maka dia akan berputar kembali ke angka 1 atau 0, misalnya ke A lagi, ke huruf A lagi gitu. Jadi modulus 26 ini untuk
untuk agar berputar-putar di situ saja. Jadi kalau nggak pakai modulus 26, maka tidak akan ditemukan hasil pergeseran hurufnya. Jadi misalnya di sini nanti hasilnya 29. Kalau nggak pakai 26 nanti nggak ketemu hasil apa nih, hasil pergeserannya menggunakan ASCII uppercase. Nah, di lower apa di ASCII lowercase juga sama seperti itu penjelasannya. Kemudian print hasilnya. Kemudian ada mode dekripsi. Ada dekripsinya itu kan tadi kata saya itu arahnya berlawanan. Berarti itu ditambahkan min kunci. Misalnya di sini kuncinya 3, di sini berarti kuncinya min 3, dikurang min 3. Dan modulusnya 26 juga. Jadi dibalikin lagi ke belakang, mundur pergeserannya. Kemudian ada brute force ini untuk mencoba semua kunci dari range-nya itu dari 0 sampai 25. Kan alfabetnya 26. Saya bilang kan tadi hurufnya itu dari 0 ASCII-nya, yaitu misalnya A itu 0, 1, kemudian B itu 1, dan sampai terusnya, dan Z sampai Z gitu. Ini untuk tampilannya. Nah, ini hasil outputnya. Hasil outputnya di sini saya jalankan. Saya memilih E, kemudian masukkan teks Zaki, kuncinya 3, dan kata apa teksnya terenkripsi yaitu CDNB. Kemudian metode dekripsinya kita masukkan hasil enkripsinya yaitu CDNB, kemudian masukkan kunci 3, dan terenkripsi hasilnya Zaki, terdekripsi hasilnya Zaki, kembali lagi. Dan menggunakan metode brute force-nya yaitu BF, teks enkripsinya adalah tadi CDNB, di sini CDNB, kemudian mencoba semua kunci dari 0 sampai 25. Di kunci 0 CDNB, di kunci 1 BCMA, di kunci 2 ABLZ, dan di kunci 3 baru ketemu hasilnya itu Zaki namanya. Yang bisa dibaca oleh manusia itu adalah Zaki di kunci ketiga. Jadi sudah ditemukan di kunci ketiga. Nah, ini ada pseudocode-nya juga untuk memudahkan pemahaman algoritma tentang kode program C# persederhana yang saya buat ini. Seperti ini. Nah, jika sudah kita lanjut, jika selanjutnya kita lanjut ke kode programnya. Jadi ini kode programnya kita jalankan. Misalnya sini kita pilih E untuk enkripsi, kemudian kita masukkan halo, kuncinya itu misalnya 3, dan transkripsi menjadi kedor. Kemudian kita pilih lagi, kita jalankan lagi programnya, kita pilih dekripsi, kita pilih D, kemudian teksnya itu tadi kita masukkan kedor, kemudian kuncinya itu 3, dan terdekripsi menjadi halo. Selanjutnya kita pilih metode brute force-nya. Teks enkripsinya itu tadi kan adalah kedor. Nah, dia mencoba semua kunci dari key 0 adalah kedor, kemudian key 1 adalah JCN key, kemudian key 2 adalah IBMP, kemudian key 3 adalah halo, di mana nih bisa dibaca oleh manusia. Kata-katanya itu manusiawi. Jadi key-nya itu adalah 3 dari kata kedor di brute force. Karena brute force itu adalah metode ini apa namanya? Metode peretasan dengan mencoba semua semua kunci dari apa, mencoba semua kunci lah, tapi itu kurang efektif sebenarnya. Tapi kalau cuman buat kayak seperti ini itu lumayan apa namanya, lumayan menjelaskan. Jadi menggunakan key 0 sampai key 25 seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira program C# sederhana yang saya buat, penjelasan dari penjelasan dari algoritmanya, dari flowchart diagramnya, dari susunan ininya, kemudian penjelasan kode programnya, dan hasil outputnya ada hasil input output, kemudian ada pseudocode-nya juga. Oke, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.